Kita akan lanjutkan strategi berbisnis dengan modal minim bersama perencana keuangan ZEP Finance Prita Gozi. Mbak Prita, ini ada salah satu lagi contoh di mana dengan modal minim tetapi lumayan lah ya keuntungannya. Dan saudara, strategi pemasaran juga sangat penting nih untuk memulai bisnis meski modalnya super mini. Seperti pemilik usaha Bitter Balance ini, saudara. Berikut pernyataannya. Enaknya untuk bisnis rumahan itu semua ide selalu tergantung sama kita pribadi. Kalau di restoran atau apa di mana rumah makan yang lain itu kan pasti ada bosnya gitu. Kalau ini sekarang bosnya adalah kita. Kita yang menentukan kreativitasnya, kita yang menentukan makanannya apa yang dijual, dan kita yang menentukan harganya berapa. Itu enaknya. Tapi nggak enaknya adalah karena saya masih pemula, itu sulit banget untuk memasarkan produk saya gitu loh. Jadi kalau untuk urusan pemasaran tuh. Nah itu dia tadi, semakin banyak cerita inspiratif. Mbak Prita, ini tadi kan kita ngomongin misalnya makanan gitu kan, perlu nggak sih kita juga memilih di mana lokasi kita membeli bahan baku gitu, supaya lebih murah, kita banding-bandingin gitu, lebih picky lah intinya. Iya, sebenarnya sih idealnya begitu. Namun kan akses untuk seperti itu juga tidak mudah, tuh satu. Kemudian yang kedua, untuk mereka yang istilahnya dadakan nih baru sekarang jadi pebisnis untuk mencoba bisnis rumahan kuliner, itu kan mungkin dia belum punya akses kan terhadap supplier-supplier yang sebelumnya. Berbeda dengan mereka yang mungkin memang sudah punya bisnis kuliner tapi mereka banting setir gitu, sekarang berubah nih penjualannya. Jadi memang betul itu pasti berpengaruh. Namun kalau dari saya bilang gini, yang penting kita punya aktivitas dan aktivitasnya itu produktif. Itu sebenarnya yang paling utama. Untungnya mungkin katakanlah misal kayak tadi modalnya 150.000, kemudian omsetnya katakanlah 2 kali lipat. Jadi 300.000 berarti keuntungannya 150.000. Ya nggak apa-apa, berarti 150.000 itu sudah bisa untuk uang dapur misalnya 1,5 hari atau 2 hari gitu loh. Jadi itu sih sebetulnya mindsetnya untuk menutupi biaya hidup harian kita gitu, menggantikan biaya hidup harian kita yang sebelumnya mungkin dipenuhi dari penghasilan. Iya, nah kalau misalnya nih Mbak Prita udah untung nih, lebih baik kita jadikan modal lanjutan atau disimpan aja ya untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Yes, kalau kita mau lanjutkan pastinya itu jadi dibelah dua. Setengahnya akan kita gunakan untuk modal lagi, sedangkan setengahnya memang harus kita simpan nih. Kalau saran saya, bila mana memang pasangannya masih ada pemasukan, lebih baik keuntungannya tersebut disimpan sebagai dana darurat untuk membantu mengantisipasi sampai dengan bulan Desember atau bahkan 1 tahun ke depan. Tapi kalau memang benar-benar situasi rumah tangganya udah nggak ada pemasukan sama sekali, Mbak Ilona, ya otomatis itu pasti harus digunakan untuk kebutuhan harian hidupnya. Oke, kalau tadi kita ngomongin sedikit nih, sampai tidak ada lah uang untuk ngebul di dapur gitu. Disarankan nggak sih Mbak, lagi kondisi seperti ini mengutang? Meski memang saya nggak ngomongin utangnya besar ya, tapi kecil lah untuk bangun usahanya itu nanti diganti lagi misalnya dengan keuntungan penjualan. Iya, kalau misalnya memang untuk modal awal sekali benar-benar tidak ada, coba dilihat dulu deh. Kalau memang ada barang yang bisa dijual, itu aja dulu daripada kita starting dengan punya beban gitu ya. Kalau barang masih ada yang bisa dijual, itu aja. Toh kan tadi modalnya cuma butuh misalnya berapa, 150-500.000, ya sudah cari aja salah satu apalah barang, gadget atau apa yang bisa dijual. Kemudian itulah yang kemudian dijadikan modal usaha awal. Oke, baik. Terima kasih Mbak Prita. Ini informasi yang sangat ya perlulah lagi kondisi seperti ini. Tapi yang jelas mungkin inilah gunanya namanya dana darurat ya Mbak Prita ya. Dana darurat tadi bisa kita gunakan sebenarnya untuk modal kalau ada kondisi seperti ini. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Terima kasih.